Gue punya cerita Moebi tentang salah satu anak panti asuhan yang ketemu dalam tanda kutip ibu aslinya selama dia tinggal di panti. Jadi cerita kali ini terjadi di satu panti asuhan yang ada di daerah Jawa Tengah. Gue gak bisa sebutin daerah spesifiknya. Kejadian itu sekitar tahun 2005-an dan panti asuhan ini tuh isinya gak terlalu banyak lah, kira-kira cuma 20 orangan. Dan mayoritas tuh anak-anak umur 7-10 tahun. Tapi ada 3 perempuan yang udah deket banget karena mereka dari bayi tuh di panti asuhan ini. Namanya kita sebut aja Nabila, Lala, dan Nindi. Mereka bertiga tuh seumuran dan jadi yang paling muda di panti ini. Berarti sekitar umur 7 tahunan. Kegiatan mereka sehari-hari di panti itu tuh ada waktu belajar, waktu makan, dan waktu main. Terus ditutup sama waktu tidur. Mereka bertiga tuh pinter-pinter Bi. Anak-anak yang walaupun gak sekolah ke sekolahan, tapi tetap berusaha untuk gak ketinggalan apa yang anak-anak seumur mereka pelajarin. Untuk rumah pantinya ini tuh tipe rumah tua yang cuma 2 lantai doang. Tapi anak-anak yang paling kecil tuh semua tidur di lantai 1. Nah kebetulan Nabila, Lala, sama Nindi tuh sekamar bertiga. Jadi kenapa mereka bisa sekamar dan deket dari kecil tuh karena Nindi tuh dari mereka kecil selalu bisa ngelihat hal-hal yang gak bisa dilihat sama orang lain Bi. Kayak pernah waktu masih kecil, dia tuh nunjuk-nunjuk pohon yang ada di belakang rumah pantinya, terus bilang, "Ibu, ibu." Padahal ya nggak ada siapa-siapa di situ. Dan satu pantinya pun kebetulan nggak ada yang bisa atau ngerti hal-hal kayak gitu juga. Jadi ya paling dia dialihinnya kayak diajak main sama Nabila sama Lala. Kebetulan karena anak panti yang paling nggak takutan dan pengen temenan sama Nindi tuh cuma Nabila sama Lala doang. Jadi mereka tuh bertiga kayak kemana-mana bertiga sampai berani sekamar bareng. Karena anak-anak yang lain tuh jujur pada takut semua Bi. Tapi ada satu malam yang bikin Nabila sama Lala yang biasanya cuek sama Nindi jadi lumayan takut ada di deket-deket si Nindi. Jadi ceritanya pas Nabila sama Lala lagi main kartu, itu tuh sekitar jam 10 malam. Nindi tuh udah tidur duluan karena dia bilang emang lagi ngantuk banget di malam itu. Terus pas lagi asik-asik main nih Bi, tiba-tiba Nindi tuh duduk di kasur menghadap ke jendela kamar mereka. Jadi posisinya itu tuh kamar mereka tuh jendelanya ngehadap ke arah taman belakang. Dan gordennya tuh warna putih tipis tapi masih bisa kelihatan keluar gitu loh. Iya. Terus Nabila sama Lala tuh posisinya duduk di lantai di dekat pintu. Kan Nabila sama Lala tuh hadap-hadapan ya. Jadi otomatis salah satunya si Lala ngelihat ke arah jendela dan Nabila ke arah pintu kan. Nah Lala tuh di situ ngelihat Nindi kayak lagi dadah-dadah tapi ke arah jendela itu. Tapi pas Lala pastiin lagi tuh nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya Lala teriak lah, "Nindi, kamu udah dadah-dadahin siapa sih?" Nindi tuh langsung nengok ke Lala sambil jalan ke arah pintu. Terus bilang, "Sebentar ya aku dipanggil." Aduh, wow. Terus Nindi langsung lari tuh keluar kamar. Nah di situ posisinya Nabila sama Lala tuh nggak berani buat ngikutin si Nindi karena ya yang pertama itu udah malam banget dan pasti dimarahin ibu panti juga kalau misalkan mereka tuh ketahuan belum tidur kan. Akhirnya mereka tuh karena penasaran cuma berani ngelihat keluar jendela doang. Mereka nengok kanan kiri bener-bener nyariin orang karena mereka tuh ngiranya di luar ada orang yang dadahin Nindi. Iya. Tapi tuh nggak ada Bi. Cuma beberapa detik kemudian mereka tuh kaget banget ngelihat Nindi lagi jalan kayak jalan yang setengah loncat gitu loh. Kayak ngerti gak anak kecil yang jalan kegirangan gitu. Nah Nabila sama Lala tuh ngelihat Nindi jalan sendirian ke arah pohon yang ada di pojok halaman belakang. Pas ngelihat itu Nabila sama Lala tuh langsung lari ke kamar ibu panti buat ngasih tahu kalau Nindi tuh lagi main sendirian di halaman belakang. Akhirnya mereka bertiga bareng ibu panti tuh langsung nyamperin Nindi. Dan pas disamperin mereka tuh lihat Nindi tuh udah di atas pohon lagi duduk sambil ketawa-tawa. Buset. Heboh lah di situ satu panti. Si Nindi dibantuin turun sama anak-anak yang lainnya dan langsung dibawa ke kamar. Pas ditanya-tanyain sama ibu panti dan yang lainnya tuh Nindi jawabannya juga normal-normal aja Bi. Pokoknya dia ngerasa yang dia lakuin tuh normal. Dia juga bilang kalau dia tuh diajak main sama ibu. Tapi satu panti tuh bingung ibu ini tuh siapa. Akhirnya Nindi langsung lah disuruh tidur sama si ibu panti. Tapi Nabila sama Lala tuh takut banget buat tidur bareng Nindi kan.
Akhirnya ibu pantinya tuh jadi nemenin mereka bertiga tuh tidurnya. Jadi mereka sekamar berempat tuh, Nabila, Lala, Nindi, sama ibu panti. Dan karena ibu panti itu takut Nindi keluar kamar lagi, jadi kamarnya tuh dikunci dan kuncinya tuh dicopot, terus disimpan lah sama si ibu panti ini. Nah sekitar jam 12 malam, mereka semua tuh mulai tidur. Posisi lampu tuh mati semua. Dan pas udah tidur, tiba-tiba tuh gak lama ada suara tuh kayak cetek-cetek, kayak kerikil yang dilempar ke jendela gitu Moibi. Yang pertama kebangun tuh Nabila. Dia ngucek-ngucek mata, terus ngeliat ke sebelah kirinya, karena di kirinya dia tuh Nindi. Tapi gak ada tuh si Nindi di kasur itu. Gak ada Moy. Akhirnya kaget tuh si Nabila. Dia nyari ke sekitar. Gak taunya si Nindi tuh lagi di depan jendela, tapi di dalam gordennya. Kayak lagi megang-megang jendela sambil ngeliat keluar. Karena ada ibu panti juga, jadi Nabila berusaha gak peduli lah sama apa yang dilakuin si Nindi, karena udah males kan. Dia balik badan, terus dia berusaha tidur. Tapi pas Nabila merem, dia tuh dengar ada suara ketawa Mbak Kunti. Suaranya tuh jauh banget kedengerannya. Terus karena si Nabila ini panik sama takut, dia berusaha lah untuk makin meremin lagi. Tapi gak lama dia tuh dengar si Nindi ini teriak, Ibu, jangan pergi, ibu sini. Nah karena si Nabila gak kuat, akhirnya dibangunin lah si ibu panti sama si Lala. Pas dibangunin dan mereka berdua kebangun, pas buka mata mereka bertiga tuh ngeliat ada Mbak Kun lagi gendong Nindi sambil Nina boboin si Nindi. Wah anjir. Di dalam kamar? Di dalam kamar itu Moy. Aduh gue merinding banget. Fuck. Wah di situ langsung lah semuanya lari. Dan si ibu panti ini tuh masih berusaha nyari kunci yang dia simpen di saku celananya dia. Karena nyarinya sambil panik, jatuhlah itu kunci ke kolong tempat tidur. Dengan posisi masih sama, Nindi tuh ngomong, ih jangan takut, ini tuh ibu aku. Bu Panti tuh sambil ngambil kunci, berusaha buka pintunya dan keluar bareng lah sama si Nabila sama Lala. Di situ Nabila sama Lala jerit-jerit sambil nangis-nangis ke ibu Panti, sampai satu panti tuh keluar dari kamar semua. Akhirnya karena suasana panti jadi gak kondusif, besok paginya tuh ibu panti langsung ngehubungin kerabatnya yang lumayan paham lah sama hal-hal yang tak kasat mata kayak gitu. Dan pas Nindi dipanggil dan dibacain, ternyata Moibi, sosok Mbak Kun yang dipanggil ibu sama Nindi itu tuh beneran ibunya Nindi, yang udah meninggal 7 tahun lalu karena kecelakaan bareng Nindi pas Nindi masih bayi. Jadi Nindi tuh emang dititipin di situ sama orang yang nolongin ibunya Nindi, karena ibunya tuh meninggal di tempat lah satu keluarga kecuali Nindi. Akhirnya tapi setelah kejadian itu, Nindi tuh langsung ditutup mata batinnya. Dan setelah itu tuh gak pernah ada lagi tuh kejadian Nindi ngeliat hal-hal gaib lagi. Aduh kasihan sih. Gue ngebayangin jadi teman-teman si Nindi kayak akhirnya lo ngelihat sosok yang dilihat sama temen lo yang biasa kayak lo gak pernah ngeliat gitu loh Bi. Bener. Kayak ada sosok Kunti depan mata lo. Anjing gue ngeribet. Iya. Tapi maksud gue kasihannya tuh, ya gue gak tahu apakah memang Nindi mau apa enggak ya untuk ngeliat itu. Karena kan ya itu nyokapnya sendiri gitu loh. Maksud gue entah itu serem atau memang semua orang takut. Ya kita kan sebagai orang juga gak tahu ya sebenarnya si anaknya itu mau gak sih tetap ngelihat nyokapnya yang bentuknya kayak Kunti gitu. Cerita ini kejadian di akhir dekade 90-an, sekitar tahun 1999 atau 2000-an lah. Ada seorang sepasang suami istri. Ini nama asli by the way. Namanya Rosa dan Doni. Umur mereka sama-sama menuju 30 tahun. Doni ini pegawai BUMN dan Rosa tuh ibu rumah tangga. Dan mereka ini tinggal di daerah Jogja. Nah di tahun itu tuh tahun keempat mereka nikah dan mereka belum juga punya anak. Sempat kepikiran sama mereka buat coba ke dokter, program bayi tabung atau program-program dari dokter gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya mereka nggak jadi ikut program itu. Dan ya udah kalau emang belum rezeki mah nggak apa-apa, ikhlas aja. Semoga nanti ada jalannya buat punya anak gitu mereka mikirnya. Nah di suatu hari Doni ini dinas keluar kota sekitar 5 harian, Natmoy. Dan ini kali pertama Doni ninggalin Rosa sendirian. Udah tuh selama 4 malam Rosa tidur sendirian di rumahnya. Singkat cerita di hari kelima, itu tuh hari Jumat. Itu hari dimana harusnya Doni balik dari dinasnya dia. Dan sekitar jam 12 malam Rosa buka pintu depan karena Rosa ngedengar ada orang ngetok-ngetok pintu depan rumah dia. Pas dibuka, ternyata Doni. Nah setelah masuk rumah, entah kenapa di malam itu Doni itu birahi banget Natmoy. Dan Doni itu minta buat berhubungan sama istrinya.
Di situ Rosa mikir, oh mungkin udah 5 hari nggak ketemu, kangen kali suami gue sama gue gitu. Iya. Ya udah tuh mereka ngelakuin hubungan suami istri di kamar mereka. Dan di saat itu Rosa ngerasa kok Doni itu agak beda. Bedanya tuh Doni pas lagi berhubungan suami istri itu, suaranya Doni ini kayak berat menggeram gitu loh. Kayak kayak gitu. Dan satu hal lagi yang gak biasa Nat, Moy, si Doni itu mainnya bener-bener hebat banget, kayak jago dan kuat banget gitu loh. Emang tadinya dia nggak kayak gitu? Sebenarnya lebih ke arah kayak nggak pernah nih Doni sejago ini gitu loh, dan sekuat itu, bener-bener lama banget mainnya. Oh, oke. Dan gara-gara itu Rosa tuh bener-bener kecapean sampai tepar banget dia. Nah begitu paginya si Rosa ini bangun, itu kondisinya udah jam 10 pagi. Telat tuh si Rosa bangun karena biasanya dia sholat subuh dan jam 8 pagi udah beres-beres rumah. Tapi dia lihat si Doni ini udah bangun duluan. Nah Rosa nanya ke Doni, aku kesiangan kok gak dibangunin. Terus di situ Doni jawab, iya tadi malam aku sampai rumah kamu udah tidur, kayaknya kecapean banget. Makanya aku gak berani bangunin, takutnya kamu ngantuk. Nah si Doni tuh bilang, lagian ini hari Sabtu juga ya, biarin aja kamu istirahat sampai siang. Kaget dong Rosa, kayak lo berdua tadi, kayak ya baru sampai rumah, gimana caranya? Padahal tadi malam gue sama suami gue bisa main gitu kan. Tapi di situ Rosa diem aja karena dia takut kalau mungkin ya dia halu atau cuma mimpi doang gitu. Takutnya malah salah paham juga ya. Betul. Akhirnya dia nggak ngomong. Akhirnya dia nggak ngomong, diem doang. Singkat cerita, beberapa minggu setelah kejadian itu, Rosa tuh ngerasa perutnya sakit dan mual-mual. Setelah dibawa ke dokter, ternyata Rosa ini hamil, Nat, Moy. Di situ Rosa dan Doni senang banget. Akhirnya mereka bisa punya anak setelah 4 tahun gitu kan nikah gak punya anak. Ya. Udah nunggu lama banget gitu kan. Dan sejak udah ketahuan hamil, ya karena udah nunggu lama juga, itu tuh bikin Doni sama Rosa tuh yang ngejaga banget lah si Rosa ini kondisinya. Dan bahkan gak cuma mereka berdua, tapi nyokapnya Doni tuh justru ikutan lebih concern sama Rosa gitu loh. Jadi lebih diperhatiin. Ya. Nah berjalan sampai kehamilan di bulan kelima, di situ nyokapnya Doni tuh ngerasa kalau Rosa ini kelihatan makin kurus gitu. Kayak perutnya tuh makin gede, tapi badannya Rosa nih makin kurus, kayak timpang gitu loh badannya. Kebayang gak sih? Misalnya kayak perutnya makin gede, tapi tangannya Rosa tuh mengecil. Terus kayak mukanya tuh rada-rada pucet, kagak capek gitu. Tapi perutnya tuh tetap makin gede gitu loh. Bahkan di usia kehamilan yang 5 bulan, yang sebenarnya perutnya harusnya gak gede-gede banget, kelihatannya perutnya Rosa nih kayak hamil tua gitu loh. Perutnya gede banget. Nah gara-gara kayak gitu, nyokapnya Doni tuh ya makin concern. Padahal vitamin dari dokter tuh udah diminum rutin. Rosa juga gak banyak aktivitas yang bikin capek, makannya juga teratur gitu loh. Akhirnya nyokapnya Doni ini ngide lah buat minta ke ustadznya dia, buat dikasih air sama ustadznya ini buat kesehatan Rosa dan bayinya gitulah. Nah nyokapnya Doni ini mikir ya buat jaga-jaga aja, gak ada yang macem-macem gimana-gimana gitu loh. Dikasih lah tuh air yang udah didoain sama ustadznya nyokapnya Doni ini. Terus nyokapnya Doni nyuruh Doni buat ngasih ke istrinya. Awalnya Doni gak mau, Nat, Moy. Tapi nyokapnya ini maksa, kayak udah nurut aja lah biar sehat istrinya. Gak ada salahnya juga buat jaga-jaga doang gitu. Akhirnya dilakuin lah tuh. Doni ini nyampurin si air putih yang udah didoain, dicampur ke, kalau misalkan Doni lagi bikinin teh buat istrinya. Terus kalau misalnya Rosa minta ambilin minum, dia kasih air ini gitu. Dan setelah itu beberapa hari kemudian, perutnya si Rosa ini kayak melilit dan Rosa tuh ngakunya sakit banget badannya dia. Dibawalah ke rumah sakit, dicek sama dokter, dan tiba-tiba setelah dicek USG, bayinya Rosa ini gak kelihatan bergerak, Nat, Moy. Gak ada kelihatan detak jantungnya. Padahal harusnya kalau bayi dicek ke USG ada detak jantungnya gitu kan. Iya. Kayak gerak-gerak dikit gitu loh. Apalagi dia udah 5 bulan kan, Bi. Betul, harusnya udah kelihatan kan. Dicek lagi ke rumah sakit lain pun begitu juga. Yang kelihatan di USG tuh bukan bentuk bayi yang kecil, kayak ya 5 bulan kalau dicek di USG tuh kayak kelihatan sedikit anggota tubuhnya atau gimana. Ini tuh enggak, kayak cuman segumpal daging doang dan gak gerak sama sekali. Aneh juga kan kenapa bisa kayak gitu loh. Setelah dicoba ke medis pun gak bisa, kemana-mana pun gak bisa, si ibunya Doni ini akhirnya ngide lagi. Dia maksa buat ke ustadznya dia. Dan akhirnya setelah Doni, Rosa, dan nyokapnya Doni ke situ,
dilihat sama ustadznya ini, dan menurut si ustadz ini, dia bilang ternyata anak yang dikandung sama Rosa itu bukan anak manusia, tapi anak genderuwo. Duh, Dan ternyata hal ini kejadian gara-gara di saat itu yang pertama kali Doni itu dinas keluar, yang dia ditinggal 5 hari, itu tuh si Rosa dalam tanda kutip lagi main sama genderuwo yang nyamperin si Rosa. gila. Jadi si Rosa ini disetubuhin sama genderuwo, yang mana genderuwonya itu tuh ada di sekitar rumahnya si Rosa dan Doni. Dan ketika Doni ini nggak ada di rumah, si genderuwo ini masuk ke dalam rumahnya Rosa dan Doni, dan kayak seakan-akan kelihatan seperti Doni gitu loh. Jadi ya yang mereka lihat di USG itu sebelumnya itu bukan bayi manusia, tapi bayi genderuwo, weh. Nah, dan janin yang di dalam kandungannya Rosa ini mati gara-gara air yang udah didoain sama si ustadz ini. Oh. Setelah itu singkat cerita akhirnya mereka ke dokter. Kandungan yang udah jadi daging ini dikeluarin, dan ya yang keluar hanya daging-daging dan darah-darah yang menggumpal aja gitu loh. Jujur kasihan banget sih. Tapi di situ Doni pun ya ikhlas gitu sama apa yang udah terjadi sama istrinya. Anjing, berarti kasarannya kayak si Rosa tuh emang diincar sama genderuwo ini buat disetubuhin gitu ya? Iya betul. Sampai hamil gitu masalahnya. Dan bahkan yang dia kandung bukan anak si Doni, ya anak genderuwo itu gitu loh. Berarti Bi, kalau misalkan dia nggak minum air itu bakal lahir gitu anaknya? Betul, bisa dibilang gitu. Anjing, kayak gimana ngelahirin bayi genderuwo ya? Serem juga kan. Cuman ya hitungannya malah jadi ya untung juga kan, maksudnya bayinya meninggal gitu loh. Iya bener. Emang cukup desperate sih. Lo udah lama nikah tapi nggak punya anak. Tapi ya mungkin wajar sih beberapa orang memilih untuk pergi ke dukun biar mereka bisa punya anak. Jadi ada satu keluarga yang terkenal kaya banget. Tinggalnya tuh di Bandung. Nah, saking kayanya keluarga ini, dalam satu komplek perumahan, rumahnya mereka tuh sampai ada 10 di sana. Buset. Wow. Keluarga ini kita sebut aja keluarganya Pak Bayu. Pak Bayu udah tinggal di perumahan itu tuh dari tahun 88, pas baru menikah sama istrinya, Budia. Dari isi perumahan itu cuma ada 3 rumah, sampai sekarang tuh udah ada 30 lebih rumah di sana. Dan 10 rumahnya punya Pak Bayu? Iya bener, Muy. Buset. Jadi ini gue mau ceritain gimana awal Pak Bayu tuh bisa sekaya yang sekarang. Oh, berarti ini mereka belum punya 10 rumah yang lu bilang tadi? Belum, Bi. Ini awal mula Pak Bayu bisa punya sampai 10 rumah di perumahan itu. Oke. Pak Bayu tuh kerjanya di pertambangan di Kalimantan. Jadi untuk dia pulang ke rumah juga hitungannya tuh jarang. Budia pun tuh udah biasa ditinggal kerja sama Pak Bayu. Karena kalau kerja di pertambangan itu kan emang pulangnya beberapa bulan sekali. Dan pas banget setelah 2 tahun menikah, mereka tuh dikasih anak pertama. Jadi Budia juga gak ngerasa terlalu kesepian kalau ditinggal sama Pak Bayu. Setelah anaknya lahir, Budia tuh sering banget ngeluh ke Pak Bayu karena benar-benar gak kuat ngurusin anaknya sendirian. Ditambah setahun kemudian Budia tuh hamil anak kedua. Jadi Budia nyuruh Pak Bayu buat cari kerjaan lain biar bisa bantu Budia ngurus anak-anaknya. Pokoknya sempetlah kejadian cekcok di rumah tangganya mereka. Pak Bayu ngerasa susah cari kerjaan di Bandung, tapi Budia tuh maksa untuk Pak Bayu tuh tetap di Bandung. Sampai Budia tuh ngancem Pak Bayu buat mau cerai aja kalau misalkan Pak Bayu tuh gak mau pindah ke Bandung. Akhirnya Pak Bayu mikirlah segala cara untuk bisa tetap berpenghasilan besar, tapi tetap di Bandung sama keluarganya. Nah kebetulan Pak Bayu tuh punya teman di Bandung, teman SMA-nya yang emang kaya banget. Jadi Pak Bayu dari Kalimantan nyoba ngehubungin temannya ini, namanya Pak Iwan. Dia nelfon buat minta kerjaan di Bandung. Pak Bayu bahkan bilang mau kerja jadi apa aja, saking dia tuh desperate banget. Tapi kata Pak Iwan nanti tuh bakal dikabarin lagi ke Pak Bayu. Seminggu kemudian, karena Pak Bayu juga kasihan sama istrinya, Pak Bayu resign lah dari Kalimantan. Dan dia mutusin buat pindah ke Bandung, sambil nyari-nyari kerja yang bisa ngebantu hidup mereka sekeluarga lah di sana. Tapi emang mungkin masih rezeki keluarganya Pak Bayu. Di hari dia pindah ke Bandung, dia tuh langsung ditelepon sama Pak Iwan. Pak Iwan ngasih penawaran menarik dengan penghasilan besar ke Pak Bayu. Dengar itu ditelepon, Pak Bayu tuh tertarik banget dong. Langsunglah mereka ketemu besokannya di rumahnya Pak Iwan, yang gak begitu jauh juga lah sama rumah Pak Bayu. Dan setelah mereka ngobrol panjang lebar, jadi ternyata Bi, Pak Bayu tuh ditawarin untuk ikutan pesugihan tutup garwo. Nah pesugihan tutup garwo itu tuh pesugihan yang harus ngerelain anggota keluarganya buat dijadiin tumbal. Bangsat, kayak gini lagi nih. Nah tapi ngedenger itu tuh Pak Bayu gak mau Muy. Bahkan Pak Iwan juga nawarin kalau misalkan Pak Bayu gak mau pesugihan tutup garwo, bisa coba pesugihan tukar janin. Karena Pak Iwan tuh tahu Budia tuh lagi hamil anak kedua,
Dan pas banget belum lebih dari 7 bulan umur kandungannya. Jadi Pak Iwan pun juga kaya karena dia ikut pesugihan gitu. Bener Moy. Set, pesugihan yang kedua ini apa tadi namanya? Tukar janin Bi. Tetap numbalin keluarga dong. Bener, tapi ternyata tuh beda Bi. Yang mana itu janin yang Ini belum janin yang belum kelihatan nih wujudnya. tetap bangset sih. Mm-mm. Terus. Pokoknya Pak Iwan di situ tuh bener-bener ngasih tawaran menarik ke Pak Bayu, sekalian ngehasut tipis-tipis juga. Dia bilang kayak, "Bay, lo lihat kan sekarang hidup gue gimana? Gue udah beberapa kali pakai yang tuker janin. Istri gue pun tahu, makanya dia sempat sering hamil waktu itu. Kan gak berasa juga, Bay. Kita juga belum lihat anak kita yang di kandungan." Anjing, keren banget. Keren banget nih orang. Nah, karena menurut Pak Bayu itu gak benar, jadi Pak Bayu bilang lah ke Pak Iwan, "Wah, nanti gue kontak lo lagi deh. Gue harus mikir-mikir dulu, karena ini tuh menyangkut keluarga gue juga kan." Akhirnya sebulan berlalu, Pak Bayu tuh masih juga nih belum dapat kerja. Dan akhirnya karena dia udah nyerah, umur kandungan Bu dia tuh makin hari juga makin gede kan. Di usia kandungannya yang udah 6 bulan, Pak Bayu akhirnya nelfon Pak Iwan. Dia setujulah buat ngelakuin pesugihan tukar janin. Tapi Moibi, sebelum dia nelfon Pak Iwan, Pak Bayu udah bilang ke Budia. Dan dengan perdebatan panjang juga, Budia tuh juga setuju akhirnya. Wah, sakit banget nih Asli. keluarga. Karena tabungan mereka tuh ternyata juga udah nol, jadi kayak kepepet banget nih. Pak Iwan langsung ngebantuin lah si Pak Bayu di situ, dibawa ke tempat biasanya Pak Iwan ngelakuin ritual itu. Pokoknya tempatnya tuh jauh di pelosok-pelosok Bandung. Gue juga nggak dikasih tahu sih di mana sama yang ngasih tahu cerita ini. Nah singkat cerita, nggak lama Budia tuh ngerasa perutnya tuh kayak kontraksi. Dan pas dicek ke dokter, bayinya udah nggak ada, hilang gitu aja loh Moibi. Hilang. Wow. Pak Bayu langsung buru-buru lah nelfon Pak Iwan. Dan gak lama dari keguguran Budia, Pak Bayu tuh bener-bener kayak dapet rezeki nomplok. Mereka gak kesusahan sama sekali. Bahkan mereka sampai beli tanah dan bangun rumah di perumahan mereka. Buset. Semenjak ngelakuin ritual itu tuh Budia jadi lumayan sering hamil dan numbalin janinnya untuk pesugihan tukar janin itu. Sorry Nat, si Budia sama Pak Bayu ini punya anak belum sih? Udah satu Moy. Satu doang kan? Satu. Nah ini tuh semenjak anak kedua baru dia mulai tuh ritualnya. Oh. Setelah 25 tahun berlalu, lo berdua inget kan tadi gue bilang kalau misalkan Pak Bayu sama Budia tuh punya satu anak, yang Iya. anak pertama itu. Oh. Nah namanya tuh Irma. Dan dia tuh sekarang umurnya udah 26 atau sampai 27 tahunan lah. Ya. Nah di situ tuh Budia yang udah semakin tua udah gak bisa hamil lagi. Jadi mau gak mau pesugihan mereka tuh berhenti. Tapi karena mereka berdua juga gak mau jatuh miskin, akhirnya Pak Bayu sama Budia tuh muter otak. Cuma kalau jadiin Irma jadi kayak Budia dulu, mereka kasihan kalau Irma tuh harus hamil dan keguguran terus. Jadi mereka kepikiran saran dari Pak Iwan 25 tahun lalu untuk ikut pesugihan tutup garwo. Tapi dengan cara Irma tuh harus menikah dulu dan numbalin suaminya nanti. Oh. Budia sama Pak Bayu tuh ngejelasin lah dari awal gimana cara mereka jadi kayak sekarang ekonominya. Dan gak menutup kemungkinan bisa jatuh miskin kalau si Irma ini gak ngelanjutin apa yang mereka lakuin kemarin. Berarti kayak ini ritual udah nyangkut gitu ya Nat? Udah nyangkut Moy, karena mereka tuh juga gak mau susah. Jadi udah kebiasa hidup enak selama 25 tahun. Nah ngedenger itu si Irma tuh gak mau. Jadi Irma juga bener-bener nurut lah sama orang tuanya buat ngikutin pesugihan sesuai dengan saran mereka. Yang mana sih pesugihan tutup garwo itu? Benar Bi. Jadi Irma mau untuk dia nikah sama siapapun itu buat nantinya jadi tumbal. Betul. Oke. Ini emang agak jahat sih ya Moibi. Cuma beneran dilakuin lah akhirnya sama Irma. Karena Irma ini juga cantik dan terawat dari kecil, jadi dia semakin mudah lah narik lawan jenis buat suka sama dia. Akhirnya Irma nikah nih sama laki-laki yang kita sebut aja namanya Ahmad. Ahmad tuh tergila-gila banget sama Irma. Padahal mereka tuh cuma pacaran 2 bulan sampai akhirnya menikah sama Irma. Dan karena niat awalnya udah kayak gitu, Irma tuh tahu untuk gak cinta-cinta amat sama Ahmad. Mereka juga bikin pesta nikahannya sesederhana mungkin. Cuma di rumah Pak Bayu dan tamu undangan cuma keluarga doang. 3 bulan mereka menikah, Pak Bayu datanglah ke tempat awal dia ngelakuin pesugihan berdua sama Irma. Mereka yakin buat ngelakuin pesugihan tutup garwo dengan numbalin suami baru Irma, si Ahmad. Karena yang diminta cuma nyawanya Ahmad, jadi Pak Bayu sama Irma tuh nyusun strategi untuk gimana cara nyelakain Ahmad tanpa ketahuan orang-orang. Akhirnya Pak Bayu tuh nyuruh orang bayaran buat ngebunuh Ahmad dengan cara ngerusakin rem mobilnya Ahmad. Jadi remnya dibikin blong. Terus pas Ahmad berangkat kerja, singkat cerita Ahmad tuh kecelakaan tunggal di tol karena remnya blong.
Akhirnya Ahmad meninggal di tempat. Nah gak lama keluarganya Pak Bayu tuh makin kaya lagi. Tapi ternyata mereka tuh gak puas Moibi sama apa yang mereka punya sekarang. Mereka akhirnya nambah lagi, pakai pesugihan kandang bubrah namanya. Nah pesugihan kandang bubrah ini tuh pesugihan yang dilakuin tanpa tumbal. Tapi jadinya setiap tahun tuh rumah Pak Bayu pasti selalu ada renovasi di salah satu rumah mereka yang ada di perumahan itu. Karena total rumah mereka kan ada 10 tuh. Pokoknya gak berhentilah pembangunannya, selalu ada setiap tahun. Karena katanya untuk maintain itu semua dan cara dapetin uang yang banyak tuh harus ngebangun bangunan terus. Dan ini juga jadi dilakuin sama keluarga Pak Bayu. Jadi bayangin deh Moebi, udah mereka pakai pesugihan janin, pesugihan tutup garwo, ditambah pesugihan kandang bubrah. Pasti mereka sekarang kaya banget gak sih? Wah gila ya. Maksudnya gue kebayang kenapa orang-orang yang ngemis di jalan dan mereka punya duit puluhan juta, emang pada dasarnya banyak banget orang-orang yang malas gitu loh. Dia udah tahu kerjaan yang enak kayak gimana, gampang dilakuinnya, dan ketimbang takut jatuh miskin, mereka mending ngelakuin itu. Iya bener. Kalau cerita dari gue ini, cerita itu dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Kejadiannya tuh sekitar tahun 90-an. Jadi ceritanya ada sepasang orang tua yang nganter anaknya ke ustadz. Gara-gara anaknya ini disantet. Kita sebut aja nama anaknya ini Bilkis ya. Oke. Jadi anaknya nih si Bilkis ini, waktu dia dibawa ke ustadz itu tuh dia udah setengah gila. Kayak dia tuh diem tapi tiba-tiba suka teriak. Oke. Nah akhirnya di pertemuan dengan ustadz itu, si ustadz ini coba menerawang. Dan abis menerawang itu singkat cerita ustadznya ini nanya ke orang tuanya Bilkis, "Pak, Bu, kenal laki-laki yang namanya Dahlan gak?" Nah orang tuanya Bilkis nih jawabnya nggak kenal. Oke. Nah kenapa si ustadznya nanya kayak gitu? Karena menurut penerawangannya si ustadz ini, kalau si Bilkis nih disantet sama orang yang suka sama Bilkis, tapi cintanya ditolak. Si Dahlan Si itu. Dahlan ini. Dan juga si Dahlan nih sakit hati gara-gara Bilkis nih nolaknya nggak baik-baik. Oke. Ternyata tuh si Bilkis ngomong kalau kayak, "Kamu nggak pantas buat saya." Aduh. Si Bilkis ngomong kayak gitu, kasar banget kan. Akhirnya Dahlan sakit hati. Nah usut punya usut, si ustadz ini tuh bilang kalau si Bilkis ini jadi setengah gila itu gara-gara si Dahlan ini nyamperin seorang dukun yang di daerah itu tuh cukup kuat gitu Oke. ilmunya. Jadi si Dahlan ini bilang kalau dia mau nyantet orang. Dia ngomong ke si dukun ini. Dan si dukun yang disamperin Dahlan ini ngasih dua pilihan ke Dahlan. Kamu mau bikin dia suka balik sama kamu, atau dia mau saya buat menderita? Oke. Nah Dahlan bilang dong, saya gak mau lagi sama dia. Saya gak suka sama orang sombong. Akhirnya si Bilkis ini dibuat menderita kan. Akhirnya si dukun ini pakai sebuah ilmu hitam yang namanya Gasiang Tangkurak. Gasiang apa? Gasiang Tangkurak. Oke. Ya sebenarnya bahasa Indonesianya kayak gasing tengkorak gitu loh. Nah jadi gasing tengkorak ini diambil dari tengkorak manusia yang udah mati, tapi matinya harus gara-gara dibunuh. Karena? Nah karena ketika orang yang mati dibunuh, itu tuh mereka punya dendam. Nah dendam ini yang dipakai buat nyantet. Oke. Nah dari kepala tengkorak ini diambil tulang jidatnya, terus dikikis, terus tengahnya dibolongin 2 bolongan buat masukin tali gitu. Jadi ini tuh kayak gasing tarik gitu loh, bukan gasing yang dilempar terus dia muter di lantai. Itu kalau lu googling pasti ketemu. Nah terus buat nambahin ritual si gasing tengkorak ini, si orang yang mau nyantet itu harus nyiapin pinang sirih, kemenyan, dan emas yang jumlahnya tuh sesuai sama tanggal lahir orang yang mau disantet. Misalnya si orang yang mau disantet lahirnya tanggal 24, ya lu berarti siapin 24 gram emas gitu. Nah barang-barang yang barusan gue sebutin tuh bakal jadi kayak sesajen gitu loh. Nah dimulai ritualnya tuh dari kayak udah jadi nih misalnya gasingnya. Gasingnya tuh dimainin dengan cara kedua tangan lo tuh narik talinya, terus gasing di tengahnya tuh bakal muter. Oke. Jadi sepanjang narik si gasing itu, si talinya, si dukunnya nih ngucapin mantra kayak gini. Gasiang batali jo kain kafan, di petang kami malam jumu'e, gasiang tangkurak den mainkan, putuilah gasing, putui makrifat. Artinya? Artinya sebenarnya kayak ya gasing bertali pakai kain kafan. Terus di malam Jumat
Gasi yang tengkorak kita mainkan, saya mainkan, ya gasingnya putus juga hubungan manusia dengan Tuhan. Astaga Tuhan. Jadi kayak si dukun ini mencoba buat mutusin hubungan si orang yang disantet sama Tuhan. Jadi Berarti bisa dimasukin ilmu. Bilqis dong di Si sini Bilqis. kasusnya. Nah, jadi si gasing ini harus dimainin sampai putus. Oh, harus? Harus. Begitu udah putus, itu pasti bakal kena tuh santetnya. Ya. Oke. Nah, di malam itu, pas setelah udah dibacain, si Bilqis nih di rumahnya langsung teriak-teriak. Dia langsung nginget mukanya Dahlan. Dia manggil-manggil namanya Dahlan. Dan saking gilanya, si Bilqis ini sampai garuk-garuk tembok, sampai kukunya lepas. Tuhan. Pokoknya dia udah gila banget lah di situ. Nah, setelah nyeritain ceritanya yang terjadi sama Bilqis, si ustadz yang disamperin sama orang tuanya Bilqis nih ngomong, ya udah, bapak sama ibu pulang aja, jangan lupa sholat. Saya coba bantu dari sini. Sholat, berdoa, jangan lupa bacain Bilqis surat Yasin di kamarnya setelah sholat Isya. Oke. Udah tuh, malamnya ya orang tuanya bacain Bilqis surat Yasin kan. Nah, pas bacain, ini entah lo percaya atau enggak, Oke. lo pernah lihat gak sih di film-film tuh yang kayak tiba-tiba keserupannya tuh ngerayap ke tembok. Iya. Nah, si Bilqis tuh kayak gitu. Anjir. Bilqis ngerayap ke tembok sampai atas sambil teriak-teriak kayak anjing kau. Dia nganjing-nganjingin orang tuanya. Anjir. Sampai tiba-tiba dia jatuh dan dia pingsan. Oke. Nah, besokannya si Bilqis nih dibawa lagi ke ustadz sama orang tuanya. Cuman ustadz nih bilang ya dia udah nggak bisa nolongin karena emang dukunnya Dahlan nih kuat banget yang tadi gue bilang. Saking kuatnya si dukun itu, ustadz ini udah bener-bener nggak bisa bantuin. Setelah itu Bilqis coba dibawa ke orang pinter manapun dan gak bisa-bisa sampai akhirnya duit orang tuanya Bilqis nih udah habis. Oke. Dan setelah itu ya si Bilqis jadi dipasung di kamarnya biar si Bilqis ini nggak ngerayap-ngerayap ke tembok, nggak nyakitin diri gitu loh. Karena orang tuanya udah bingung banget, duit udah habis, orang-orang pintar manapun juga nggak bisa bantuin gitu kan. Dan dari cerita yang gue dapet, sampai akhirnya si Dahlan ini ternyata belum puas ngelihat Bilqis menderita, dan Dahlan ini mau si Bilqis ini mati. Astaga Tuhan. Akhirnya si dukun ini pakai ilmu lagi yang namanya tanggam. Oke. Jadi tanggam nih, lu kayak pakai paku berkarat. Pakunya itu lu tancepin ke pohon, ke sebuah pohon. Oke. Lu paku-pakuin, seakan-akan kayak pohon ini nih orang yang mau lu santet gitu loh. Efeknya gimana? Efeknya nih bikin si Bilqis dari leher sampai ke bawah, sampai ke ujung kaki itu bernanah semua. Aduh Tuhan. Dan bener aja, malam-malamnya di hari yang sama, bokapnya Bilqis nih denger si Bilqis teriak. Dan pas disamperin ke kamarnya, ternyata tuh kecium banget bau busuk. Dan begitu dilihat lebih deket, seluruh nanah di badannya itu pecah. Ih. Dan saat itu juga Bilqis tewas. Hah? Demi apa? Beneran, sumpah. Anjir. Dahlan gila. Gua ngerti sih maksudnya sakit hati karena dikatain gitu, tapi yang dilakuin Dahlan tuh udah nggak. Bener, gila banget Itu sih. nggak. Itu dia bukan manusia anjir. Parah banget. Jahat banget anjir. Jadi tahu kan lu pada di Sumatera Barat tuh emang ilmunya kenceng banget.